Bahasa Arab merupakan salah satu dari bahasa dunia tertua yang tetap bertahan dan masih dipergunakan sampai saat ini. Ia telah tersebar ke seluruh penjuru dunia, bahkan telah banyak dijadikan sebagai bahasa resmi banyak negara di masa kejayaan Islam dulu. Sisa-sisa pengaruhnya masih bisa ditemukan dalam bahasa-bahasa dunia yang masih berlaku saat ini, seperti bahasa Inggris, Jerman, India, Indonesia, dan sebagainya. Sebagai bahasa bersama atau umum al-musyarakah, bahasa Arab terbagi menjadi dua kelompok besar, yaitu bahasa Arab Susah dan bahasa Arab Amiyah. Bahasa Arab Susah merupakan bahasa resmi yang banyak dipergunakan dan dipahami oleh semua orang Arab. Ia dipergunakan dalam forum-forum resmi, bidang kebudayaan dan ilmu, bahasa puisi dan prosa, surat kabar, serta buku-buku. Bahasa Arab Susah ini berasal dari salah satu dialek pemenang, yaitu dialek yang paling berkuasa di antara dialek-dialek bahasa Arab yang ada, adalah dialek Quraisy. Kemenangan dialek Quraisy ini didukung oleh banyak faktor seperti agama, ekonomi, politik, dan kekayaan bahasa yang dimiliki oleh dialek Quraisy tersendiri. Sehingga dengan banyak pendukung ini, dialek Quraisy tersebar luas, banyak dipergunakan oleh semua golongan tanpa mempengaruhi serta mengalahkan pamor dialek lainnya yang biasa disebut bahasa Arabia. Bahasa Arabia merupakan bahasa-bahasa yang dipergunakan dalam kehidupan sehari-hari, bukan bahasa dalam forum resmi atau ilmiah. Ia adalah dialek-dialek yang terdapat atau berasal dari bahasa Arab. Pengertian lahja dialek dari etimologi lahjah seperti yang ditulis oleh Ibnu Manzur dalam Lisan al-Arab bermakna dengar dengan sesuatu, membiasakannya. Kalau dengan makna ini dalam kamus Al-Mujid disebutkan pula bahwa lahjah berarti bahasa manusia yang menjadi karakter dan dibiasakan olehnya. Dari makna etimologi ini bisa dipahami bahwa dialek merupakan sebuah ragam bahasa yang lebih disenangi, lebih biasa dipraktekkan dan lebih mudah diujarkan oleh individu dari suatu komunitas bahasa tertentu dalam kehidupan keseharian mereka. Adapun secara terminologi lahjah dialek diartikan sebagai variasi dari sebuah bahasa yang dipergunakan di suatu bagian dari sebuah negara yang variasi itu berbeda dengan variasi-variasi lainnya dari bahasa yang sama dalam sejumlah kata atau gramatikanya. Dilihat dari pengertian dialek secara terminologi maupun etimologi, keduanya memiliki hubungan yang erat. Hubungan keduanya ini terletak pada hubungan umum dan khusus. Bahasa lebih umum daripada dialek. Dialek terhimpun dalam sebuah bahasa, sedangkan sebuah bahasa bisa mencakup berbagai macam dialek yang memiliki ciri-ciri khusus kebahasaan, dan dialek-dialek tersebut bersekutu dalam ciri-ciri bahasa umum yang mengingatkan semuanya. Kemunculan berbagai macam dialek secara umum ada satu faktor mendasar yang menyebabkan dalam satu bahasa, yaitu tersebar luasnya suatu bahasa dan dipergunakannya oleh banyak orang. Faktor-faktor lain yang begitu berpengaruh yaitu faktor politik, sosial, geografis, dan kebudayaan. Faktor politik, hal ini bisa dibuktikan ketika sebuah negara terbagi-bagi menjadi wilayah-wilayah kecil yang berdiri sendiri. Fokusnya kesatuan politik ini berimbas pada hilangnya kesatuan pola pikir dan bahasa yang sama, sehingga menimbulkan dialek-dialek yang berbeda. Demikian juga halnya ketika negara menetapkan untuk memilih sebuah bahasa untuk dijadikan sebagai bahasa yang akan dipergunakan dalam bidang-bidang seperti kebudayaan, ilmu, dan sastra. Bahasa resmi yang dipergunakan oleh semua kalangan akan menjadi sistem bahasa yang fasih, usah. Adapun bahasa yang dipergunakan sebatas dalam hidup sehari-hari dan kelompok atau kalangan tertentu saja, maka menjadi lahjah dialek atau bahasa dunia. Faktor sosial pun tidak kalah perannya dari faktor politik. Dalam menimbulkan dialek-dialek, orang-orang yang tinggal dalam satu masyarakat bisa berbeda-beda dalam status pendidikan, pekerjaan. Perbedaan strata ini mengakibatkan perbedaan ungkapan bahasa yang mereka gunakan dalam keseharian mereka. Ungkapan orang berpendidikan pasti berbeda dengan ungkapan orang yang tidak pernah mengenyam pendidikan. Kemudian ada faktor geografis. Dalam menimbulkan dialek-dialek sebagai contoh adalah situasi desa yang berbeda dengan situasi kota. Desa yang mobilitas masyarakatnya sedikit terisolasi dan sedikit bergaul dengan masyarakat lain, maka bahasa mereka relatif terjaga. Sementara bahasa orang-orang kota yang banyak berinteraksi dengan orang-orang lain, sehingga tidak terhindarkan dari perubahan-perubahan karena pengaruh interaksi tersebut. Kemudian faktor kebudayaan pun tidak kalah pentingnya dalam menimbulkan dialek. Tak pelak lagi bahwa ilmu dan kebudayaan memiliki pengaruh yang besar dalam pembentukan akal dan jiwa. Pembentukan ini akan berpengaruh juga dalam bahasa-bahasa yang dipergunakan oleh manusia. Sebab-sebab perbedaan dialek memang harus diakui bahwa perkembangan dialek-dialek yang timbul dari satu bahasa karena melalui proses dan pengaruh yang berbeda-beda, maka berakibat pula pada perbedaan dialek tersebut. Banyak faktor yang bisa menyebabkan suatu dialek berbeda dengan yang lainnya.
Antara lain adalah lingkungan, jauhnya tempat tinggal, sarana-sarana kehidupan, perbedaan dunia yang dilihat, perbedaan cara memahami dan berbicara. Kemenangan dialek Quraisy merupakan salah satu dari dialek-dialek yang terdapat dalam bahasa Arab itu sendiri. Seperti yang sudah diketahui bahwa bahasa Arab sudah sejak dahulu terdiri dari berbagai macam suku dan suku yang berbeda, dan suku berbeda dengan suku yang lainnya. Perbedaan suku bangsa Arab ini disebabkan oleh tetapi situasi alam dan sosialnya, pola pikir dan juga tersedia atau tidaknya berbagai sarana dan prasarana kebudayaan. Suatu bahasa ketika telah menyebar luas dan dipergunakan oleh berbagai kelompok manusia akan sulit untuk tetap menjaga keutuhan bahasanya yang semula dalam jangka masa yang panjang, karena tidak lama lagi bahasa itu pasti akan tercerai-berai menjadi dialek-dialek yang berbeda-beda. Demikian pula dengan bahasa Arab, dia tidak bisa lepas dari kesentuhan alam ini. Bahasa Arab sejak dahulu telah terpecah menjadi berbagai macam dialek, yang antara satu dialek berbeda dengan dialek lainnya, baik dalam aspek suara, makna, kaidah maupun dalam kosakata. Dialek bahasa Arab kuno, baidah dan bakiyah. Klasifikasi dialek Arab kuno mendapat orientalis. Dialek Arab kuno terbagi dua, yaitu dialek utara dan dialek selatan. Israel dan Dickinson menyatakan bahwa pendapat tersebut tidak tepat karena bukan merupakan kategorisasi berdasarkan geografis dan sejarah yang tepat, dan waktu itu belum ada batasan yang jelas antara bagian utara dan selatan Arab. Klasifikasi yang tepat menurut Israel dan Dickinson, dialek Arab Baidah dan Bakiyah. Dialek Arab Baidah, dialek ini disebut juga Arabiah Nutusi, bahasa Arab artefak, karena hanya diketahui dari temuan-temuan artefak yang ditemukan di sepanjang Damaskus dan Aleppo di Gaza Utara. Dialek ini tidak ada lagi penuturnya. Dialek ini meliputi dialek Semenanjung Arab Selatan dan sebagian dialek Arab Utara. Dialek Baidan Selatan banyak berisi peradaban. Aramia menggunakan huruf yang mendekati huruf musnad. Seiring dengan sejarah Bisri, perang Hibti, perang Persia, dan perang Romawi, dialek Baidah Utara dipengaruhi oleh peradaban Hibti sehingga tertulis dengan aksara Hibti. Ragam dialek Arab Baidah. Pertama ada dialek Samudia. Artefaknya dinisbahkan kepada kaum Samud yang tersebut dalam Al-Quran. Artefaknya ditemukan di sekitar 2000 jiwa, sebagian besar di Hijaz dan Najd, sebagian yang lainnya di Damaskus Timur dan Sinai. Dialek Safawiyah, dialek yang dinisbahkan kepada daerah Safad karena sebagian besar ditemukan di wilayah tersebut. Jumlah artefaknya lebih dari 2000 buah dan ditemukan sampai abad 1 dan 2 Masehi. Bentuk tulisannya sangat mirip dengan tulisan Arab Samudia. Yang ketiga ada dialek Lihania, dialek yang dinisbahkan kepada kabilah Lihan yang tinggal di daerah Alat. Sebagian besar artefak Lihania memiliki tahun antara 4400 sebelum Masehi. Dialek Arab Bakiyah, dialek ini yang disebut Arabiah merupakan bahasa Arab yang hidup dan dipakai hingga sekarang. Dialek ini berasal dari berbagai dialek yang berbeda-beda, sebagian besar dari Arab Utara, sebagian dari Arab Selatan. Bahasa dari dua wilayah tersebut berkulturasi sampai akhirnya menjadi bahasa, yaitu bahasa Arab Pusat. Dialek ini tersebar dalam sebelum Islam, digunakan dalam syair-syair, qasidah dan pidato yang menjadi semakin kuat dan terjaga dengan turunnya Al-Quran. Mungkin cukup sekian dari saya, dan lebihnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.